Gak disangka Huawei itu punya laptop yang bagus. Ya emang harusnya bagus sih, cuma emang jarang update laptop barunya nih. Dan tiba-tiba muncul di pasar Indo laptop barunya kali ini, spek terbaru dan ada fitur yang gue suka sama ini laptop, yaitu konektivitas antar device ya. Bagus banget. Sayang handphonenya aja nih belum ada lagi yang rilis di Indonesia. Kalau ada nih ekosistem Huawei, ini bakal menarik banget. Soalnya gue kan ada Huawei tablet ini ya, si MatePad Papermate ya. Dan gue udah koneksiin ke laptop ini tuh smooth banget gitu koneksinya. By the way ini bukan ini ya, ini adalah Huawei MateBook 14 ya. Dan gue bisa gunain tablet gue jadi secondary display atau mau mirroring, dan bahkan gue bisa koneksiin untuk saling terhubung buat mempermudah pindahan file, sekedar drag and drop aja. Kenapa gue nggak tahu ginian nih sampai sekarang ya? Ini asik nih. Kalau lu memang udah nggak gunain tabletnya lagi dan bingung mau diapain, ya kalau punya laptopnya ini bakalan sangat-sangat terpakai sih. Atau lu bisa gunain device lainnya Huawei untuk maksimalin produktivitas kayak M Pencil Gen 3, stylus Huawei buat gambar-gambar di layarnya ini, atau ya TWS juga biar bisa langsung mudah terhubung ke notebooknya. Tapi terlepas dari itu, ini laptop juga udah ngacir cuy performance-nya. Standar Intel Core Ultra 7 155H ya, yaitu CPU Intel yang memiliki teknologi AI untuk optimalin penggunaan sehari-hari. Yang punya 6 P-core, 8 E-core, dan 2 low power E-core dengan total 22 thread, 28 watt, namun bisa di boost up to 40 watt nih performance-nya. Lalu untuk GPU-nya jelas dia pakai Intel Arc dengan 8X E-core ya. RAM-nya 16GB LPDDR5X 6000mAh, storage 1TB SSD PCIe Gen 4 dengan sudah dipartisi 2 disk 256 dan 750GB punya, serta sudah menggunakan Windows 11 ready di dalamnya. Jelas untuk performance tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena udah standar laptop yang gunain racikan ini. Dari CDPSR 15 core-nya itu di 237 dan 2469 untuk single dan multi score-nya. CDPSR 23 itu score-nya di 1675 dan 13607 poin ya. Untuk 3D Mark-nya pun dia dapat di Firestrike di 7067 dan time span-nya itu 3585 poin, serta untuk PC Mark 10-nya dia dapat skor tinggi di 6066 poin, yang mana ini bisa jadi poin penting karena untuk melakukan multitasking yang aman ya standarnya itu ya harus di atas 5000 poin, dan ini sudah di angka 6000, jadi sudah aman buat melakukan banyak tes di office, browsing, dan hal kasual lainnya. Tentunya juga untuk speed SSD yang digunakan juga sudah kelas yang ngebut, dia dapat di angka 5044 Mbps dan juga 4680 Mbps untuk read dan write-nya. Ya jadi ini sih udah laptop Huawei yang udah lolos standar benchmark sintetisnya. Bahkan untuk di real test yang agak butuh performance aja seperti Adobe Premiere itu nggak perlu makan waktu render yang lama untuk beberapa tes yang kita punya. Jadi lu bisa buat konten pula di laptopnya ini, dan juga untuk render dari Blender sendiri baru deh memang ya agak memakan waktu ya karena ini nggak memiliki discrete GPU lagi. Blender BMW itu memakan waktu di 1 menit 23 detik cuy. Ya tapi lumayan lah, apalagi lu masih bisa main game di laptop ini buat sekedar have fun aja. Dan di sini udah dites juga di Full HD-nya bisa dapat gameplay Valorant dengan rata-rata di 243 FPS, CSGO bisa di 93 FPS, dan juga Dota 2 hingga 115 FPS. Cukup smooth buat lu ilangin penat saat kerja seharian. Menarik kan? Nah buat eksterior laptopnya sendiri udah punya desain yang enak dibawa. Dari ukurannya yang udah super tipis, sekitar 14,5 mm aja ketebalannya, dan total bobotnya itu nggak bikin jompo lo, yaitu di 1,31 kg aja. Untuk warnanya ya memang ini warna yang jarang lo lihat antara laptop lainnya, tapi dengan pilihan warna hijau seperti ini lo bisa kasih feel yang fresh dibandingkan laptop yang biasa itu silver atau enggak abu-abu gelap terus. Ditambah juga nggak banyak ornamen tekstur aneh-aneh, cukup to the point, bahkan sampai bawahnya buat ventilasi ini dibuat lubang-lubang yang mirip seperti speakernya, dan ini udah full metal body ya. Dan untuk bagian layarnya pun dia juga udah mewah banget ya, dari bezelnya yang super tipis 91% screen to body rasionya, berpanel OLED 2,8K resolusinya, 16:10 rasionya, 120 Hz layar refresh rate-nya, dan juga udah adaptif turun ke 48 Hz. Akurasi warnanya juga udah tinggi di 100% DCI P3 dan juga sudah touchscreen ya. Bahkan ya lu bisa pakai stylusnya Huawei kayak tadi gue mention, tapi ini yang gue suka ya, detail kecil ya, dia di sudut pinggir-pinggirnya itu udah melengkung nih, jadi kayak ngasih kesan yang keren banget untuk di layarnya cuy, keren asli ya. Dan tentunya udah aman buat mata lo karena ini udah mendapatkan sertifikasi Eye Comfort Certification dari Low Blue Light Display, jadi nggak bakal cepet pegal mata saat gunain laptop ini secara lama. Terus buat webcam udah Full HD, dan lo juga udah dapat fitur enhancement biar VidCon lo ya, video conference lo lebih menarik. Ke bawahnya untuk keyboardnya dia udah punya layout tanpa numpad, backlightnya warna putih, dan untuk tombol powernya dia juga ngerangkap untuk fingerprint scanner. Touchpadnya
punya ukuran standar, tapi udah cukup luas, memanjang juga. Jadi ya pengalaman gue cobain si Huawei ini sebenarnya udah menarik. Maksud gue dari segi penggunaan sini nggak ada yang bikin gue ganggu gitu. Maksudnya bikin ganggu gue gitu. Bahkan untuk portnya aja masih lengkap. Ada USB-C, 2 USB 3.2 Gen 1, HDMI port, audio jack ya. Nggak sekedar cuma ada USB-C aja yang harusin standby lo harus pakai USB hub gitu. Buat baterainya juga udah besar, berkapasitas 70 Wh, dan uniknya dia punya fitur reverse charging di 40 Watt yang bisa lo gunain ke device lo. Ini lumayan buat keadaan emergency, handphone lo bisa diisi ulang lebih cepat lewat laptop ini. Ya kayak power bank lah, lumayan ini. Tentunya ini akan punya ketahanan baterai yang udah lebih lama juga. Ditambah juga buat thermalnya sendiri, dia udah ada 2 kipas sejajar posisinya dengan heatsink yang melintang dari CPU-nya. Dan yang terakhir juga untuk konektivitas dia udah top of the line juga, dia udah punya dual antena Wi-Fi 6 ya. Jadi untuk Huawei MateBook 14 ini, gua rasa emang diem-diem tuh Huawei sendiri pengen ganggu pasar laptop yang ada di Indonesia. Asli, nggak banyak minus dari laptop ini, kayak tinggal pakai aja. Mungkin minusnya ya dari segi warnanya aja, karena di satu sisi itu ya ini warna fresh, ya warna jarang ada di laptop lain. Tapi karena nggak biasa, mungkin orang-orang akan consider dari pilihan warnanya juga. Sisanya Intel Core Ultra 7 105Mh dengan sokongan RAM dan storage yang udah besar. Desainnya juga udah fleksibel buat dipakai mobilitas, bahkan kalau perlu bawa charger. Ya ampun ya, charger handphone aja gitu nih laptop punya. Tinggal bawa dalam tas aja, itu pun gak ngeberatin. Dan ya laptop lu ya bisa pakai sebagai daily companion lu. Ditambah kalau lu udah punya device-nya Huawei nih ya, kayak kayak tablet gue ini, lu bisa koneksiin ke Huawei laptop ini jadi sebuah ekosistem tersendiri yang lu bisa maksimalin lagi jadi tools-tools yang makin oke. Gak ngira sih ya si Huawei ini udah sejauh ini. Makin penasaran gue sama produknya Huawei yang lain gitu, sama yang belum masuk ke Indonesia juga. Tapi menurut kalian gimana sama si laptop Huawei ini? Oh ya juga soal harga, ini termasuk yang udah kompetitif. Dia punya 2 pilihan SKU, dari yang Intel Core Ultra 5 di harga 15.999.000, dan juga yang ini yang kita pegang adalah Intel Core Ultra 7, Intel Core Ultra 7 di harga 17.999.000. Jadi coba aja komen di bawah di kolom komentar gimana sama laptop yang satu ini. Sama kemarin juga nih pas launching si Huawei ini rilis seri atasnya laptopnya ini, yaitu si MateBook X Pro ya. Gunain CPU Intel yang lebih tinggi juga, yaitu Intel Core Ultra 9, dan katanya itu laptop super ringan juga di bawah 1 kg. Menarik ya. Fiturnya pun gak kalah menarik, dari layarnya pun udah sama-sama pakai OLED, RAM-nya 32 GB plus SSD-nya udah 2 TB ya. Ya gue sih penasaran juga tuh sama tuh laptop ya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari si Huawei MateBook 14. Thank you juga buat yang udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang linknya ada di deskripsi. Jadi ya udah, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.